keretakan yang berada di daerah Jakarta Timur pun harus mendapatkan ujian kehidupan yang membuat hatinya tersayat dan nyaris putus asa. Di saat Pak Jarno yang hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, istrinya yang bernama Sukaisi jatuh sakit hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, karena Pak Jarno yang tidak memiliki biaya untuk membawa istrinya ke rumah sakit, pada saat itu Pak Jarno pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di daerah Yogyakarta. Tujuan Pak Jarno pulang ke kampung halamannya adalah untuk meminta bantuan dari orang tuanya agar dia dapat membawa istrinya ke rumah sakit. Kala itu, Pak Jarno yang sama sekali tidak memiliki uang untuk sekedar membeli tiket bus ataupun tiket kereta api, akhirnya memilih pergi ke sebuah stasiun dengan modal nekat. Pak Jarno pun akhirnya dapat sampai di stasiun Lempuyangan, Jogja, karena menginap di sebuah kereta yang pada saat itu masih menggunakan tiket manual. Di dalam kereta, dari perjalanan Jakarta menuju ke Jogja itu, Pak Jarno harus menghindari petugas di dalam kereta. Dari perjalanan Jakarta menuju ke Jogja itu, Pak Jarno pun harus menghindari petugas yang mengambil tiket penumpang di dalam kereta sesaat sebelum kereta berangkat maupun ketika kereta sudah berjalan. Sesampainya Pak Jarno di stasiun Lempuyangan, daerah istimewa Yogyakarta, Pak Jarno harus berjalan puluhan kilometer untuk dapat sampai di rumah orang tuanya. Ketika itu, Pak Jarno yang tiba pukul 5 sore harus berjalan 3 jam lamanya sebelum ia sampai di rumah orang tuanya. Sebenarnya, Pak Jarno yang sudah tidak punya pilihan lain kala itu ingin mengutarakan permasalahan yang sedang ia hadapi kepada kedua orang tuanya, tapi melihat kondisi bapak dan ibunya yang juga hidup pas-pasan, Pak Jarno pun mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan kepada bapak dan ibunya. Ketika pikiran Pak Jarno sudah tidak mampu lagi berpikir untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut, Pak Jarno akhirnya memilih menenangkan diri di sebuah pantai yang berdekatan dengan Pantai Parangtritis. Dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya, Pak Jarno pun bergegas pergi ke Pantai Karangbolong untuk mengadu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam perjalanannya menuju Pantai Karangbolong, Pak Jarno pun sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya ke sebuah bus yang banyak berlalu lalang di sekitaran Jalan Ring Road Yogyakarta. Tapi karena teringat akan istri tercinta yang saat itu sedang membutuhkan dirinya, akhirnya Pak Jarno pun memutuskan untuk meneruskan perjalanannya ke Pantai Karangbolong. Malam itu, sesampainya di Pantai Karangbolong, hati Pak Jarno yang tadinya merasa sesak karena harus memikirkan beban kehidupannya seorang diri tiba-tiba saja menjadi sangat lega. Lautan luas yang membentang sepanjang mata memandang pun menjadi obat penghilang rasa penat dan rasa sesak di hati dan pikiran Pak Jarno. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu, pencipta alam semesta ini dan penguasa lautan yang mengelilingi daratan di bumi ini, bisik Pak Jarno dalam hatinya. Setelah terus berdoa dalam hatinya, Pak Jarno pun membaringkan tubuhnya di atas sepeda motor yang ia gunakan. Lelah di tubuhnya, di hati dan juga pikirannya membuat Pak Jarno merasakan rasa kantuk yang teramat sangat kala itu. Ketenangan yang sudah beberapa hari tidak dia dapatkan pun kini mulai dirasakan Pak Jarno di pinggir pantai tersebut. Deburan ombak seraya membuatnya makin terlelap masuk ke dalam alam mimpinya. Rasa penat pun seolah pergi dengan cepat ketika angin di pantai yang sepi pengunjung kala itu menyapa lembut tubuhnya. Setelah beberapa menit terlelap, di antara sadar dan tidak sadar, Pak Jarno melihat 3 ekor anak harimau loreng sedang berjalan mendekat ke arahnya.
Dan sesampainya di dekat Pak Jarno, ketiga anak harimau tersebut pun mulai memainkan jari-jari kaki Pak Jarno. Bahkan ketiga anak harimau itu menggigit-gigit kecil jempol kaki Pak Jarno sambil memainkannya. Pak Jarno yang sedang menikmati ketenangan pun mulai merasa terganggu dengan kehadiran tiga anak harimau loreng yang terus saja memainkan jari jemari milik Pak Jarno. Pergilah, tolong jangan ganggu saya. Saat ini saya sedang pusing memikirkan permasalahan yang sedang saya hadapi, gumam Pak Jarno kepada ketiga sosok anak harimau yang masih terlihat lucu-lucu itu. Karena ketiga anak harimau itu tidak kunjung pergi, Pak Jarno pun terbangun dari posisi berbaringnya, lalu meminta ketiga ekor anak harimau itu untuk segera pergi. Setelah 3 kali berkata dalam hati, meminta ketiga anak harimau itu untuk segera pergi, barulah binatang buas itu pergi meninggalkan Pak Jarno. Namun setelah ketiga anak harimau itu pergi, tiba-tiba saja Pak Jarno mendengar suara alunan gamelan yang sangat merdu. Sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar, Pak Jarno pun terus mencari dari mana sumber suara gamelan tersebut berasal. Tapi pandangan mata Pak Jarno mulai menangkap kabut putih di lautan lepas yang perlahan bergerak ke arah pantai tempat Pak Jarno berada. Dan ketika jarak Pak Jarno dengan kabut putih tersebut semakin dekat, perlahan-lahan muncullah seorang perempuan cantik yang mengenakan kebaya biru dengan mahkota emas yang berkilauan di atas kepalanya. Perempuan anggun dengan rambut panjang yang berdiri mengambang di atas air laut itu tersenyum ke arah Pak Jarno yang sedang kebingungan dengan penampakan sosok yang mungkin itu adalah ratu penguasa pantai selatan. Sudahlah, tidak usah kau pikirkan terus masalah yang sedang menimpamu itu. Sekarang, tenangkan pikiranmu dan yakinlah segala permasalahanmu itu akan segera teratasi. Cepatlah pulang, karena kedua orang tuamu saat ini sangat mengkhawatirkan kondisimu, ujar sosok perempuan yang sangat cantik itu. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh sosok perempuan yang berpenampilan bak seorang ratu itu, Pak Jarno pun segera berjalan mendekat ke arah bibir pantai. Dan ketika pandangan mata Pak Jarno sudah jelas melihat sosok perempuan itu, perlahan-lahan sosok perempuan itu pun menghilang dan hanya menyisakan kabut putih yang juga perlahan-lahan ikut menghilang dari pandangan mata Pak Jarno. Ketika Pak Jarno terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja suasana di sekitarnya sudah terlihat sangat terang. Saat itu mungkin jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Karena merasa sudah banyak menghabiskan waktu untuk menenangkan diri, Pak Jarno pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya dan akan segera mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya kala itu. Dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya, Pak Jarno pun bergegas untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, Pak Jarno di sini kembali menemukan hal ganjil yang membuatnya tidak habis pikir hingga saat ini. Ketika ia melintas di lajur kiri khusus sepeda motor di jalan ring road yang berada di daerah Yogyakarta, Pak Jarno melihat ada uang ratusan ribu yang berhamburan, dan saat itu Pak Jarno pun melewati begitu saja uang yang berterbangan di jalan raya khusus sepeda motor itu. Karena merasa penasaran, Pak Jarno pun akhirnya memutar balik kendaraannya dan ia pun kembali ke tempat uang pecahan 100 ribuan yang masih berterbangan. Di saat yang bersamaan, para pekerja pabrik pakaian dalam yang ada di daerah itu pun mulai berdatangan. Tapi aneh, tidak satu pun dari para pekerja pabrik itu yang melihat uang banyak yang ada di jalanan tersebut. Kalaupun ini uang untuk mencari tumpal, aku siap mati demi keluargaku, bisik Pak Jarno dalam hatinya sambil ia mulai mengambil uang pecahan 100 ribuan lama yang masih berbentuk seperti plastik itu. Di saat Pak Jarno mulai memunguti uang yang berserakan itu, anehnya tidak ada satupun orang yang melihat Pak Jarno.
Orang-orang yang berjalan beriring-iringan itu terlihat acuh tak acuh, seolah mereka tidak melihat uang yang berserakan yang sedang diambil oleh Pak Jarno. Tidak ada selembar uang pun yang tersisa kala itu. Seluruh uang yang ada di jalan Ring Road itu berhasil dikumpulkan oleh Pak Jarno yang memang sedang sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil mengumpulkan dan lalu menghitung jumlah uang itu, terbesitlah dalam benak Pak Jarno untuk membawa uang yang berjumlah 7.300.000 rupiah itu kepada seorang kiai muda yang dikenalnya di sebuah masjid besar yang ada di daerah Jogja. Sesampainya di masjid tempat kiai muda itu berada, Pak Jarno pun langsung menceritakan tentang apa-apa saja yang sudah ia alami hari itu, termasuk kejadian aneh dengan uang yang didapatkannya. Insya Allah, itu memang sudah menjadi rezeki sampean, Mas. Gunakan uang itu sebaik-baiknya, dan yang terpenting adalah sumbangkan sebagian untuk masjid, ujar kiai muda itu menjelaskan. Setelah memanjatkan doa dan melihat tidak adanya bahaya pada uang-uang tersebut, kiai muda itu pun lalu meminta kepada Pak Jarno untuk memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak amal masjid dan 100.000 untuk membeli makanan dan dimakan bersama keluarganya, serta 100.000 yang lainnya dijadikan uang pecahan ribuan. Lalu ia diminta untuk menyebar di tempat ia menemukan uang tersebut. Setelah berpamitan kepada kiai muda itu, Pak Jarno pun segera melakukan apa yang diminta oleh Pak Kiai. Dan setelah itu, Pak Jarno pun lalu berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk kembali lagi ke Jakarta untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Singkat cerita, istri Pak Jarno pun akhirnya dapat dibawa ke rumah sakit pada hari itu, dan bersyukurnya kondisi kesehatan istri dari Pak Jarno pun kembali pulih dan dapat pulang dalam beberapa hari. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Pak Jarno ketika dia dan istrinya mendapati barang-barangnya sudah dikeluarkan dari dalam rumah kontrakannya dikarenakan Pak Jarno yang sudah beberapa bulan tidak membayar uang sewa kontrakan rumah tersebut. Beruntungnya, uang yang didapatnya di Yogyakarta beberapa hari yang lalu masih tersisa dan bisa untuk membayar uang sewa rumah yang ditempatinya itu. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan pun berputar. Pak Jarno yang mulai terus bekerja, dibantu juga dengan istrinya yang ikut bekerja pun membuat perekonomian keluarga Pak Jarno mulai membaik. Tapi ada keanehan yang sempat dialami Pak Jarno kala itu. 3 bulan setelah Pak Jarno melihat penampakan sosok perempuan anggun yang mengenakan kebaya biru dengan mahkota emas di kepalanya, Pak Jarno kembali mendengar suara merdu gamelan yang waktu itu menjadi pertanda datangnya sosok perempuan penguasa lautan itu. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Pak Jarno yang terbangun dari tidurnya karena merasakan udara di dalam rumahnya sangat panas, mulai mendengar alunan suara gamelan. Beberapa menit kemudian, Pak Jarno yang merasa penasaran dengan apa yang didengarnya itu mulai mencari sumber suara tersebut keluar rumahnya. Akan tetapi, ketika Pak Jarno berada di depan teras rumahnya, suara gamelan itu perlahan menghilang. Dan suara tersebut kembali lagi terdengar ketika Pak Jarno sudah berada di dalam rumahnya. Pak Jarno pun terduduk termenung di ruang depan rumahnya, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika pikiran Pak Jarno jauh melayang, rasa kantuk yang tak tertahankan pun kembali datang di tengah suara gamelan yang masih terdengar sangat jelas olehnya. Dan seketika itu juga, Pak Jarno pun kembali tertidur lelap di ruang depan rumah kontrakannya. Di dalam tidurnya, Pak Jarno bermimpi ia seperti kembali lagi berada di pantai Karangbolong dengan mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakannya sewaktu ia datang menenangkan diri di sana. Pak Jarno pun kembali bertemu dengan 3 anak harimau yang waktu itu juga ditemuinya dan sedikit menggoda Pak Jarno yang kala itu sedang dilanda pikiran berat.
Ketiga anak harimau itu berjalan mengitari Pak Jarno sambil sesekali mengusapkan bagian kepalanya ke tubuh Pak Jarno. Dan setelah ketiga anak harimau tadi pergi, Pak Jarno kembali melihat kabut tebal yang menutupi lautan. Lalu perlahan muncul sosok perempuan anggun berambut panjang dengan mengenakan mahkota berkilauan di atas kepalanya. "Sebentar lagi kehidupanmu akan berubah," ujar sosok perempuan yang muncul dari balik kabut tadi sambil tersenyum manis. Dan seketika itu juga Pak Jarno pun terbangun dari tidurnya tepat ketika azan subuh berkumandang. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Jarno pun langsung mandi dan bergegas menjalankan kewajiban sholat subuhnya kala itu. Beberapa hari berlalu dari mimpi serta kejadian yang sangat janggal itu. Pak Jarno mulai mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan ekspedisi. Pak Jarno dan istrinya pun merasa sangat bahagia karena keluarga mereka akan memiliki penghasilan tetap dari tempat kerja Pak Jarno yang baru. Kehidupan keluarga Pak Jarno pun kini semakin membaik, apalagi dalam hal perekonomian. Pak Jarno sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya tanpa harus berhutang lagi. Beberapa bulan kemudian, dengan kerja kerasnya, Pak Jarno berhasil mendapatkan posisi yang baik di dalam perusahaan ekspedisi tersebut. Hingga Pak Jarno dan istrinya pun mulai dapat menabung dari hasil kerja keras Pak Jarno. 1 tahun setelah mengalami pahitnya kehidupan, dan tepatnya setelah pertemuannya dengan sosok perempuan bermahkota di pantai Karangbolong itu, Pak Jarno kembali ditemui sosok misterius tersebut. Kala itu, kesehatan Pak Jarno sedang terganggu. Sudah 3 hari ini, Pak Jarno mengalami demam dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali. Pada malam keempat dari awal sakitnya Pak Jarno, dia kembali bermimpi ditemui oleh sosok perempuan yang ada di pantai Karangbolong. Perempuan itu kembali mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja sosok perempuan yang terlihat sangat cantik itu berkata jika akan terus membantu Pak Jarno untuk membuatnya kaya raya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Pada sekitaran tahun 2008, apa yang disampaikan perempuan cantik yang ditemui Pak Jarno dalam mimpinya itu pun menjadi kenyataan. Di perusahaan ekspedisi yang baru, Pak Jarno mendapatkan posisi bekerja di tempat yang sangat menguntungkan baginya. Kala itu, boleh dibilang penghasilan Pak Jarno sangat fantastis. Bayangkan saja, Pak Jarno dapat menghasilkan uang yang masuk ke dalam kantong pribadinya sebesar 15 juta rupiah setiap harinya. Di tahun 2008 itulah kehidupan keluarga Pak Jarno meningkat drastis. Pak Jarno yang sebelumnya rajin beribadah serta selalu sholat tepat waktu, perlahan-lahan mulai terlena oleh harta dunia. Pak Jarno yang sudah memiliki banyak uang pun mulai lengah dan mulai meninggalkan kewajibannya sebagai seseorang yang awalnya taat beribadah. Pada akhir tahun 2008, Pak Jarno pun kembali bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan 3 ekor anak harimau yang dulu pernah ia temuinya di pantai Karangbolong. Tapi di dalam mimpinya itu, Pak Jarno melihat ketiga anak harimau itu telah menjadi harimau dewasa. Ketiga harimau besar itu menundukkan kepalanya sambil terus mengelilingi tubuh Pak Jarno yang masih saja diam berdiri memandangi ketiga harimau belang tersebut. Setelah berjalan mengelilingi tubuh Pak Jarno, salah satu harimau itu pun mulai menggosok-gosokkan kepalanya ke tubuh Pak Jarno seolah meminta sesuatu kepada Pak Jarno. Dan setelah itu, dari gelapnya malam muncul seorang lelaki tua berambut panjang yang mengenakan pakaian serba hitam. Lelaki tua tersebut mengatakan jika ketiga harimau itulah yang selama ini membantu Pak Jarno, dan saat ini harimau-harimau itu sedang lapar dan membutuhkan makanan. Setelah mengatakan hal itu, sosok pria misterius itu pun menghilang tanpa bekas dari pandangan mata Pak Jarno.
Ketiga harimau besar yang tadi berjalan mengelilingi tubuh Pak Jarno pun juga perlahan pergi meninggalkannya, dan tidak lama setelah itu Pak Jarno pun terbangun dari tidurnya. Pada tahun 2010, ada kejadian janggal yang membuat Pak Jarno kembali merasa heran. Pak Jarno yang sedang bekerja dan sedang berada di sebuah tempat parkir truk kontainer besar, tiba-tiba saja dihampiri seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam. Pak Jarno seperti mengenali sosok pria tersebut, tapi ia lupa di mana dia bertemu dengannya. Lelaki tua yang berkumis tebal itu mengatakan jika saat itu anak sematawayang dari Pak Jarno sedang dalam kondisi kurang sehat. Tapi anehnya, ketika selesai mengatakan hal itu, beberapa detik kemudian sosok lelaki misterius itu pun menghilang dari hadapan Pak Jarno. Karena Pak Jarno merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya, Pak Jarno pun kala itu langsung pulang dari tempatnya bekerja, dan benar saja, sesampainya di rumah, Pak Jarno mendapati anak sematawayangnya dalam kondisi demam tinggi, dan saat itu juga Pak Jarno pun bergegas membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada malam harinya, Pak Jarno yang sedang menunggui anaknya di ruang rawat inap sebuah rumah sakit di Jakarta Timur kembali bermimpi didatangi 3 ekor harimau besar yang pernah ditemuinya dalam mimpi sebelumnya. Saat itu, salah satu harimau terlihat sangat marah kepada Pak Jarno hingga beberapa kali menggeram sambil menatap tajam seolah ingin menerkam tubuh Pak Jarno. Sama seperti sebelumnya, 3 ekor harimau itu mulai berkeliling mengelilingi tubuh Pak Jarno hingga muncullah sosok lelaki tua berambut panjang, berkumis tebal yang masih mengenakan pakaian serba hitam. Sosok lelaki tua itu menatap tajam ke arah Pak Jarno sambil memberikan isyarat kepada ketiga harimau yang masih saja terus mengelilingi tubuh Pak Jarno dengan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, harimau yang terlihat sangat marah kepada Pak Jarno pun mulai pergi meninggalkan Pak Jarno dan 2 harimau lainnya yang masih berada di dekat tubuh Pak Jarno kala itu. Tidak lama berlalu, dari lautan yang luas yang terlihat sangat gelap, Pak Jarno kembali melihat kemunculan seorang sosok perempuan cantik yang terlihat mengenakan mahkota. Perempuan itu hanya tersenyum kepada Pak Jarno hingga menimbulkan tanda tanya besar dalam hati dan pikirannya. Setelah perempuan cantik yang berdiri mengambang di atas air laut itu menghilang, kedua harimau yang ada di samping kiri dan samping kanan Pak Jarno pun perlahan mulai pergi meninggalkannya seorang diri hingga tidak terlihat lagi oleh Pak Jarno. Apa yang dialami oleh Pak Jarno, baik kejadian-kejadian janggal yang nyata ditemuinya maupun mimpi-mimpi aneh yang dialaminya, tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, baik istri dan juga keluarganya. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ganjil yang sudah dialami oleh Pak Jarno adalah seorang kiai muda yang berada di daerah Yogyakarta. Setelah mengalami mimpi yang tidak dimengerti oleh Pak Jarno sendiri, hari-harinya pun berlalu seperti biasa. Pada saat itu, ada pengurangan dari hasil pendapatannya, tapi tidaklah terlalu besar. Setiap harinya, Pak Jarno masih dapat mengantongi keuntungan pribadinya sebesar 13 sampai 14 juta rupiah setiap harinya. Tapi sayangnya, Pak Jarno tidak memanfaatkan tabungannya itu untuk membeli rumah atau aset-aset berharga lainnya, dan imbasnya barulah dia rasakan beberapa tahun yang akan datang. Pada tahun 2012, Pak Jarno mulai mendapati kejadian-kejadian janggal yang sudah lama tidak dialaminya. Malam itu, sepulangnya dari bekerja, Pak Jarno yang selesai membersihkan tubuhnya dan hendak pergi tidur, tiba-tiba saja mendengar suara gamelan seperti yang dulu pernah ia dengar. Tapi bedanya, kali ini suara gamelan tersebut membuat Pak Jarno merasa ketakutan tanpa sebab. Semakin lama suara gamelan yang didengar oleh Pak Jarno pun semakin keras dan seolah-olah berada sangat dekat sekali. Pak Jarno yang semakin ketakutan pun akhirnya memilih menutup kedua telinganya dengan kapas lalu pergi tidur di samping istrinya dengan menutup seluruh bagian wajahnya dengan selimut.
Setelah berusaha keras untuk dapat terlelap tidur, akhirnya Pak Jarno pun dapat tertidur dan di saat itulah Pak Jarno merasakan seperti mimpi, tapi sangat nyata dan belum pernah dialami oleh Pak Jarno sebelumnya. Apakah kau tidak memahami apa yang terjadi pada kehidupanmu ini? Wahai manusia, ucap perempuan bermahkota emas dengan kebaya biru yang dikenakannya. Saya tidak mengerti sama sekali apa yang sampean maksud, balas Pak Jarno dengan tegas. Apakah uang yang kau dapat dengan mudah itu adalah bagian dari nasibmu saja, wahai manusia? Dan apakah kau lupa di saat kau terpuruk dan menemukan uang banyak sekali di jalanan itu? Ujar sosok perempuan cantik yang kini terlihat sangat marah. Mendengar apa yang diucapkan oleh sosok perempuan yang terlihat sangat cantik itu, Pak Jarno pun berpikir sejenak tentang masa lalunya. Saat itu, memang di dalam hatinya sempat terbersit untuk ia berniat mencari pesugihan agar bisa mendapatkan uang besar secara instan yang mana akan digunakannya untuk biaya pengobatan istrinya di rumah sakit. Lah, tapi saya tidak pernah meminta langsung kepada sampean. Jadi saya benar-benar tidak mengerti apa yang sampean maksud, balas Pak Jarno yang memang tidak mengerti akan mimpi-mimpi yang selama ini dialaminya. Setelah itu, Pak Jarno pun lalu terbangun dari tidurnya dan ketika itu Pak Jarno mendapati tubuh istrinya menggigil kedinginan dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, Pak Jarno pun langsung membawa sang istri ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan yang memadai. Dalam hatinya, Pak Jarno berucap, jika dia tidak menginginkan keluarganya terkena masalah karena imbas dari perbuatannya beberapa tahun lalu. Beberapa hari kemudian, ketika istri Pak Jarno sudah dalam kondisi sehat, Pak Jarno pun kembali bermimpi ditemui oleh 2 ekor harimau besar yang sedang duduk menatap tajam ke arah dirinya. 2 ekor harimau besar itu seolah meminta sesuatu kepada Pak Jarno dan tidak lama kemudian seekor harimau yang berada di sebelah kanan Pak Jarno pun mulai berdiri dan mulai berjalan mengelilingi tubuh Pak Jarno dengan tatapan tajam sambil beberapa kali menggeram. Ini kesempatan terakhirmu, wahai manusia, ujar lelaki tua yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Pak Jarno. Pak Jarno yang tidak mengerti akan apa yang dimaksud oleh sosok lelaki tua itu pun hanya terdiam sambil terus memandangi salah satu harimau yang masih saja terus mengelilinginya. Dan setelah sosok harimau itu berhenti mengelilingi tubuh Pak Jarno, sosok lelaki tua itu pun kembali berkata, "Apa kau sudah mendapat pilihanmu?" tanya sosok lelaki tua dengan kumis tebal dan pakaian serba hitam itu. Pak Jarno yang sama sekali tidak memahami apa maksud dari ucapan sosok lelaki misterius itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan hal itu membuat sosok lelaki tua itu mulai terlihat murka dengan wajahnya yang memerah dan tubuhnya yang terlihat mulai mengepulkan asap. "Mana yang kau pilih? Antara harta dan keluargamu?" tanya sosok lelaki tua itu dengan tegas. "Keluarga," jawab Pak Jarno dengan jelas. Setelah mendengar jawaban dari Pak Jarno, 2 ekor harimau yang duduk di hadapannya pun langsung berdiri dan pergi meninggalkannya. Dan ketika Pak Jarno memandang ke arah sosok lelaki tua itu berada, tiba-tiba saja sosok lelaki tua itu telah menghilang dari pandangan Pak Jarno. Dan setelah itu, Pak Jarno pun langsung terbangun dari tidurnya, tapi Pak Jarno merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan Pak Jarno pun tidak lagi semulus seperti biasanya. Mulai banyak kendala-kendala yang ditemuinya dalam bekerja, hingga pada akhirnya sekitaran tahun 2014, masalah besar pun datang menghampiri Pak Jarno. Waktu itu, barang yang dikirim oleh Pak Jarno dari Jakarta menuju kota Aceh tidak sampai pada tempat yang seharusnya.
Dan kerugian besar pun akhirnya harus ditanggung oleh Pak Jarno saat itu. Dalam waktu yang singkat, uang miliaran rupiah yang ia dapat selama 6 tahun bekerja di perusahaan tersebut habis tak bersisa. Sebelum mengganti kerugian dari pengiriman barang tersebut, Pak Jarno pun harus menghabiskan banyak uang untuk mencari sopir armada yang sudah membawa barang tersebut. Dan singkatnya, Pak Jarno pun akhirnya kembali hidup terpuruk karena seluruh asetnya harus dijual untuk mengganti rugi kepada pihak perusahaan tempatnya bekerja. Setelah kembali terpuruk dan hidup sederhana, Pak Jarno pun kembali bermimpi didatangi oleh sosok lelaki tua berambut panjang yang mengenakan pakaian serba hitam. Sosok lelaki tua yang mengaku berasal dari pantai Karangbolong itu mengatakan sesuatu kepada Pak Jarno tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kau tahu, kau ini adalah seorang manusia yang sangat beruntung. Karena sangat jarang sekali ada manusia yang dapat bertemu dengan Kanjeng Ratu secara langsung dan memberikan bantuannya secara cuma-cuma, ujar sosok lelaki tua tersebut. Maaf Mbah, saya tidak tahu sama sekali tentang hal itu, jawab Pak Jarno dengan wajah tertunduk. Bukankah sewaktu kau mencari ketenangan di pantai itu, ada terbesit di hatimu untuk mencari sesuatu yang dapat memberikanmu uang banyak dalam waktu singkat? Bahkan kau sempat berpikir jika kau harus mati, maka kau sangat siap asalkan kau dapat menyelamatkan istrimu waktu itu, balas sosok lelaki tua itu lagi. Pada saat itu, Kanjeng Ratu yang mendengar bisikan hatimu datang dan langsung memberimu uang untuk segera kau gunakan. Tapi sepertinya kau ini telah lalai. Kau telah melupakan jasa dari Kanjeng Ratu, imbus sosok lelaki tua itu lagi. Saya sungguh tidak tahu Mbah. Saya juga tidak mengerti dengan apa yang saya temui dan apa yang saya dapati waktu itu, balas Pak Jarno penuh sesal. Aku sudah berkali-kali menemuimu dan memperingatimu bersama ketiga harimau yang selama ini telah membantumu mendapatkan apa yang kau cari selama ini. Tapi kau tidak pernah mengerti akan apa maksud kedatangan kami. Dasar manusia bodoh, ujar lelaki tua itu penuh amarah. Dan sekarang, terimalah nasibmu. Kau akan mengalami kehidupan yang sengsara, serba kekurangan karena Kanjeng Ratu sudah sangat marah kepadamu, imbus sosok lelaki tua itu sambil berlalu pergi dari pandangan mata Pak Jarno. Setelah mengalami mimpi yang menurut Pak Jarno sangat aneh itu, kehidupan Pak Jarno pun kembali berada di garis bawah.